Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Pendidikan Karakter kelas 2B yang beranggotakan yaitu saya sendiri Risma Nugraheni, Triwahyuni, Suci Wulandari, dan Nur Aini. Nah, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang pendidikan karakter berbasis masyarakat. Nah, saya sendiri sebagai pemateri pertama, langsung saja. Yang pertama saya akan membahas tentang tujuan pendidikan karakter berbasis masyarakat. Yang pertama yaitu untuk memahami peran penting kemitraan dengan masyarakat dalam PPK. Yang kedua, memiliki keterampilan untuk membangun kemitraan dengan masyarakat dalam penerapan program PPK. Yang ketiga, mampu menjelaskan mengidentifikasi peran masyarakat dalam penerapan program PPK. Yang keempat, menjelaskan bentuk-bentuk partisipasi orang tua dalam pendidikan anak di satuan pendidikan dan di rumah dalam rangka program PPK, di antaranya pengasuhan positif oleh orang tua. Nah, yang kelima yaitu keterampilan untuk menyusun dan melaksanakan bentuk kegiatan berbasis masyarakat dalam penerapan PPK. Yang kedua, saya akan membahas tentang keterlibatan, sinergi, sinkronisasi PPK berbasis masyarakat. Yang pertama, melibatkan dan memberdayakan potensi lingkungan seperti pegiat seni budaya, tokoh masyarakat, dan dunia industri. Yang kedua, menyinergikan program PPK dengan berbagai program yang ada di lingkup akademis, pegiat pendidikan, dan lembaga swadaya masyarakat. Nah, yang ketiga, mensinkronisasikan program dan kegiatan melalui kerjasama dengan pemerintah, masyarakat, dan orang tua. Nah, yang ketiga yaitu prinsip-prinsip partisipan masyarakat. Yang pertama, kepala sekolah bertanggung jawab sebagai penanggung jawab atau tugasnya sebagai penanggung jawab. Nah, yang kedua, memperkuat PPK dan fokus pada kepentingan peserta didik. Yang ketiga, alasan kolaborasi telah didialogkan dan dikomunikasikan dengan pemangku kepentingan pendidikan. Yang keempat, wajib membuat dokumen kegiatan seperti proposal, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan. Nah, yang kelima, tidak bertentangan dengan prinsip umum PPK, nilai moral dan etika, SARA, dan tidak sebagai objek promosi. Nah, yang terakhir yaitu partisipan masyarakat. Masyarakat itu yang mana sih dalam PPK berbasis masyarakat ini? Nah, di sini masyarakat yang pertama itu adalah komunitas orang tua peserta didik. Nah, yang kedua, komunitas pengelola pusat budaya lokal dan modern. Yang ketiga, lembaga pemerintahan. Yang keempat, lembaga atau komunitas yang menyediakan sumber belajar. Yang kelima, komunitas masyarakat pegiat seni. Yang keenam, komunitas seniman dan budayawan. Yang ketujuh, lembaga bisnis dan perusahaan. Dan yang kedelapan, lembaga penyiaran media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triwahyuni dari kelompok 5 Pendidikan Karakter. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan materi tentang jalinan kemitraan orang tua, jalinan kemitraan komite sekolah, jalinan kemitraan masyarakat, dan jalinan kemitraan pegiat pendidikan. Di mana jalinan kemitraan orang tua ini sangat penting pengaruhnya dalam penguatan pendidikan karakter. Karena keterlibatan orang tua di sekolah merupakan sarana yang menjanjikan untuk meningkatkan hasil pendidikan siswa dan dapat membantu menurunkan kenakalan dan masalah perilaku siswa di sekolah. Jalinan kemitraan orang tua ini seperti mendukung PPK, komitmen terhadap PPK, konsistensi, dan berpihak kepada PPK. Dan yang kedua, jalinan kemitraan komite sekolah ini juga sangat penting pengaruhnya dalam penguatan pendidikan karakter.
karena dapat meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan. Komite sekolah ini dibuat berdasarkan hasil musyawarah yang demokrasi dan bertanggung jawab membantu sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah, seperti mendukung mediasi antara sekolah dan orang tua, memobilisasi sumber daya, dan mengawasi pelaksanaan PPK. Yang ketiga, jalinan kemitraan masyarakat sangat berpengaruh penting dalam penguatan pendidikan karakter, karena peran serta masyarakat dalam meningkatkan mutu sekolah yaitu menggunakan jasa sekolah dan membantu memberikan kontribusi dana, bahan, dan tenaga untuk sekolah, seperti mendukung satuan pendidikan, membangun kolaborasi, bersedia menjadi relawan, dan menjadi tutor untuk sekolah. Dan yang keempat, jalinan kemitraan pegiat pendidikan ini sebagai sumber belajar sesuai dengan pengalaman praktis dan melakukan advokasi terhadap ABK dengan program khusus dan memotivasi iklim pendidikan untuk bersinergi terkait literasi dan inovasi. Sekian materi dari saya dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan-kawan saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Wulandari dari kelompok 5 akan melanjutkan materi dari Triwahyuni. Saya sebagai pemateri yang ketiga tentang jalinan kemitraan pelaku seni dan budaya. Pelaku seni dan budaya dia dibagi menjadi dua. Yang pertama, sumber belajar melalui pengalaman praktis seniman. Yang kedua, memberdayakan berbagai taman budaya dan sanggar tari atau sanggar seni, dan terakhir museum sebagai sumber belajar. Selanjutnya tentang jalinan kemitraan pemerintah dan Pemda. Pemerintah dan pemerintah daerah dia dibagi menjadi dua. Yang pertama, melakukan kolaborasi antar berbagai kementerian atau lembaga seperti Kemendak, Kemendes, Kemenhan, TNI atau Polri, infrastruktur kota atau kabupaten. Yang kedua yaitu memberikan dukungan regulasi dan kebijakan program PKK. Selanjutnya tentang jalinan kemitraan dunia industri atau disebut DUDI. Dia dibagi menjadi tiga. Yang pertama, membangun PPK melalui CSR. Yang kedua, sumber belajar. Yang ketiga, kesempatan magang dan bekerja. Yang terakhir, jalinan kemitraan organisasi profesi. Disebut juga dengan komunitas dan organisasi profesi. Dia dibagi menjadi 6. Yang pertama, membangun kolaborasi untuk mengembangkan program. Yang kedua, bersedia untuk menjadi relawan. Yang ketiga, menjadi tutor. Yang keempat, menjadi mitra sekolah. Yang kelima, menyebarluaskan PKK. Yang keenam, menerapkan nilai-nilai karakter. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini. Saya pemateri terakhir yaitu tentang jalinan kemitraan komunitas alumni, di mana memiliki ikatan alumni sekolah yang memiliki 3 bagian, yaitu yang pertama memberikan fasilitas dan tenaga, yang kedua menyediakan pengalaman bagi peserta didik melalui ilmu dan lingkungan kerja, yang ketiga ikut terlibat dalam program sekolah atau komite sekolah. Dan yang kedua yaitu jalinan kemitraan media massa,
Media massa ini memiliki 5 bagian, yaitu yang pertama memberitakan informasi yang mendukung pada PPK. Yang kedua, bekerja sama dengan sekolah menerapkan PKK di wilayah kerja mereka. Dan yang ketiga, melakukan sosialisasi PKK. Yang keempat, melakukan inovasi dalam memperkuat PKK. Yang kelima, menunjukkan rasa apresiasi atas peserta si sekolah dan peserta didik dan orang tua. Dan yang ketiga yaitu jalinan kemitraan perguruan tinggi, di mana perguruan tinggi ini memiliki 3 bagian. Yang pertama, kerjasama pengikatan PKK. Yang kedua, membangun kolaborasi dalam program-program kualitas guru dan peserta didik. Yang ketiga, implementasi Tridharma PKK. Dan yang terakhir, orang tua dan komite sekolah. Peran komite sekolah memiliki 2 bagian, yaitu yang pertama, gotong royong pemenuhan surprise atau galang dana pelenggaraan seni besar amal CSR. Yang kedua, eksplorasi potensi lingkungan sekolah sebagai sumber belajar atau pendekatan profesi oto pemerintah profesi oto. Yang kedua, diskusi antara komite orang tua dan guru tentang aturan sekolah. Memiliki 2 bagian, yaitu bentuk karakter yang disepakati untuk menjaga kesinambungan di sekolah dan di rumah. Yang kedua, melaksanakan program terkait PKK atau seminar diskusi atau FGD. Yang terakhir, bentuk partisipasi orang tua memiliki 3 bagian, yaitu yang pertama, pentingnya terlibatan orang tua. Yang kedua, partisipasi di rumah. Dan yang ketiga, melindungi anak dari berbagai ancaman sekitar kekerasan, pornografi, narkoba, paham ekstremen. Cukup sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.